Selamat datang di channel YouTube Om Dan Story. Hai, Om Dan di sini. Cerita kali ini tentang pesugihan yang menumbalkan satu desa. Dan semoga cerita ini bisa menemani tidur kalian. So, begini ceritanya. Cerita dimulai di sebuah desa terpencil yang dikenal dengan cerita-cerita mistisnya. Di malam sunyi, ketika rembulan tersembunyi di balik awan gelap, terdengar suara gemuruh dari dalam hutan. Desa itu sedang dirundung ketakutan oleh cerita pesugihan yang mengerikan. Diceritakan bahwa 10 tahun yang lalu, seorang pria misterius bernama Ki Jaga datang ke desa tersebut. Dia menawarkan kekayaan tak terbatas bagi siapa saja yang berani melakukan pesugihan dengan mengorbankan nyawa orang yang paling dicintainya. Orang-orang di desa tersebut pada awalnya menolak tawaran Ki Jaga. Namun, seorang pria yang tamak dan penuh niat jahat bernama Ki Gede tidak bisa menahan godaan keserakahan. Dengan niat jahatnya, dia menerima tawaran pesugihan itu. Pada malam gelap di tengah hutan, Ki Gede menyiapkan ritual perjanjian hitamnya. Tanpa mereka sadari, matahari mulai meninggalkan cakrawala dan kegelapan melingkupi tempat itu. Sebuah energi gelap mengelilingi ritual tersebut dan terdengar suara jeritan menakutkan dari dalam hutan. Namun, Ki Gede mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya ilusi. Setelah ritual selesai, Ki Gede mendapatkan kekayaan dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Namun, kebahagiaannya berubah menjadi kehancuran ketika peristiwa mengerikan mulai terjadi di desa. Orang-orang yang dicintai oleh penduduk desa secara misterius menghilang satu persatu. Ketakutan merebak di kalangan penduduk. Mereka menyadari bahwa tumbal pesugihan telah datang untuk menuntut nyawa manusia sebagai imbalan atas kekayaan yang didapat Ki Gede. Setiap malam, penampakan hantu mengerikan yang dipenuhi kebencian dan kemarahan merayap ke jendela rumah penduduk. Begitu banyak orang yang meninggal tanpa sebab yang jelas, dan mereka yang tersisa hidup dalam ketakutan yang mengerikan. Tidak ada yang berani menyebut nama Ki Gede lagi, takut memanggil kehadiran kegelapan yang tak terlihat. Seiring berjalannya waktu, desa itu menjadi terlantar dan ditinggalkan oleh penduduknya yang selamat. Semua rumah penduduk kini dalam keadaan usang, dan hutan yang dulunya indah kini dipenuhi dengan aura kegelapan yang menakutkan. Hingga pada suatu malam, seorang wanita muda bernama Sari datang ke desa itu untuk mencari jejak ayahnya yang hilang bertahun-tahun lalu. Sari tidak percaya pada cerita-cerita mistis yang beredar, dan dia nekat menelusuri hutan yang angker itu sendirian. Sari merasakan aura kegelapan yang mengelilinginya, tapi dia berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada misinya. Namun, semakin dalam dia menyusuri hutan, semakin dalam pula rasa takutnya. Ketika dia hampir menyerah, tiba-tiba dia melihat cahaya samar di kejauhan. Dia mengikuti cahaya itu, dan di balik semak-semak tebal, dia menemukan reruntuhan rumah tua yang dulu menjadi tempat tinggal ayahnya. Tapi, apa yang dia lihat di sana membuatnya terpaku ketakutan. Di depan rumah itu, dia melihat sosok-sosok hantu yang meratap dan bergerak tanpa wujud. Mereka adalah tumbal pesugihan yang haus akan darah dan nyawa. Sari menyadari bahwa dia telah memasuki perjanjian hitam yang sama sekali tidak dia ketahui. Kekuatan gelap dari pesugihan itu telah mencengkeramnya. Dia merasa nyawanya terancam, dan dia tidak tahu bagaimana caranya keluar dari situasi yang mencekam. Setelah melihat sosok-sosok hantu yang mengerikan di depan rumah tua, Sari merasa jantungnya berdegup kencang. Ketakutannya mencapai puncaknya, dan dia berusaha keras untuk tetap tenang dan mencari cara melarikan diri. Namun, ternyata cahaya yang tadi ia ikuti tiba-tiba menghilang, dan Sari merasa seperti terperangkap dalam lingkaran kegelapan. Dia merasa ada kekuatan yang menghalangi dirinya untuk pergi dari tempat itu. Semua ini adalah efek dari pesugihan jahat yang menyelimuti desa tersebut. Sari mengingat cerita-cerita yang pernah didengarnya tentang cara mengatasi makhluk halus. Dalam keadaan putus asa, dia mengeluarkan sebuah kalung yang diberikan ayahnya sebelum dia menghilang. Kalung itu katanya memiliki kekuatan untuk melindungi dari kekuatan jahat.
Sari memegang erat-erat kalung tersebut dan mengucapkan mantra yang pernah diberikan oleh ayahnya. Cahaya kecil mulai muncul dari kalung dan perlahan-lahan dia merasa ada kekuatan dalam dirinya yang tumbuh. Sari merasa lebih berani untuk menghadapi sosok-sosok hantu itu dengan tekad yang kuat. Dia mengetahui bahwa yang ada di depannya hanyalah ilusi dari kekuatan jahat pesugihan. Namun, dia harus menemukan cara untuk bisa keluar dari perangkap ini. Dia harus menghadapi ketakutannya dengan berani. Dengan tekad yang kuat, Sari mulai melangkah maju melewati sosok-sosok hantu tersebut. Mereka mencoba menakut-nakuti dan menghentikannya, tetapi Sari terus maju tanpa memandang mereka. Hantu-hantu itu semakin gelisah karena Sari menolak untuk tunduk pada ketakutan. Semakin dalam langkahnya memasuki tempat itu, semakin jelaslah bahwa semua ini hanya ilusi yang diciptakan oleh pesugihan jahat. Sari mengumpulkan seluruh keberanian dan melepaskan cengkeraman kegelapan yang menyelimutinya. Akhirnya, Sari berhasil keluar dari area terlarang itu dan menemukan dirinya berada di pinggiran hutan. Dia merasa lega dan bersyukur atas pertolongan kalung dari ayahnya yang memberikan kekuatan untuk menghadapi ketakutannya. Namun, meskipun dia telah berhasil keluar dari lingkup kegelapan, Sari tahu bahwa tantangan sebenarnya belum berakhir. Kekuatan pesugihan masih ada di desa itu dan terus mengancam siapapun yang berani mendekat. Dengan tekad untuk menghentikan kutukan tersebut, Sari kembali ke desa. Dia merencanakan sebuah persembunyian di dekat hutan dan mulai menyusun rencana untuk menghadapi Ki Gede yang telah memicu malapetaka ini. Sari mengerti bahwa dia tidak bisa menghadapi Ki Gede sendirian. Dia memutuskan untuk mencari bantuan dari penduduk desa yang tersisa, yang mungkin masih memiliki keberanian berjuang melawan kegelapan. Singkat cerita, bersama dengan beberapa penduduk desa, Sari berusaha menyusun strategi untuk melawan kutukan pesugihan. Mereka menggali informasi tentang kelemahan Ki Gede dan cara menghentikan pesugihan yang mengancam desa mereka. Perjalanan Sari dan penduduk desa dalam menghadapi kegelapan pesugihan ini penuh dengan rintangan dan bahaya. Mereka menghadapi berbagai makhluk halus yang tak terduga. Namun semakin lama, semakin mengerti bahwa keberanian dan persatuan adalah kunci untuk mengatasi kutukan itu. Dalam perjuangan mereka melawan kutukan pesugihan, Sari dan penduduk desa menghadapi berbagai ujian keberanian dan ketabahan. Mereka menemui rintangan yang menakutkan, seperti penampakan hantu-hantu penasaran yang mencoba menghalangi langkah mereka, serta ilusi kegelapan yang berusaha mengacaukan pikiran mereka. Namun, Sari adalah tulang punggung kelompok itu. Keberanian dan kepercayaan dirinya harus bisa menginspirasi penduduk desa lainnya untuk tetap maju. Mereka menyadari bahwa hanya dengan bersatu dan menghadapi ketakutan mereka dengan kepala tegak, mereka memiliki peluang untuk mengatasi kutukan tersebut. Sari juga menemukan petunjuk mengenai cara menghadapi Ki Gede dan menghentikan pesugihan itu. Dari penuturan seorang tetua di desa, dia mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk memutus perjanjian hitam itu adalah dengan menghadapinya langsung dan menolak tawaran Ki Jaka. Dengan rasa takut tetapi tekad yang bulat, Sari dan penduduk desa akhirnya mendekati rumah Ki Gede. Pada malam yang sunyi, mereka menyusup masuk dengan hati-hati. Saat mereka mendekati ruang utama rumah, suasana semakin mencekam dan tegang. Ki Gede yang telah kaya raya berkat pesugihan itu terlihat santai dan tenang. Namun, tatapan matanya penuh dengan kegelapan dan kejam. Dia merasa yakin bahwa tak ada yang bisa menghadang keserakahan dan kekuasaannya. Sari dan penduduk desa tampil di depannya dengan penuh keberanian. Sari berbicara dengan tegas, menolak tawaran Ki Jaka dan menuntut untuk mengakhiri kutukan itu. Penduduk desa juga ikut menyampaikan rasa tidak setuju mereka atas tindakan Ki Gede yang telah membawa malapetaka bagi desa mereka. Ki Gede tertawa sinis, meremehkan upaya mereka. Dia mencoba mengintimidasi mereka dengan ancaman dan tipu muslihat. Namun Sari dan penduduk desa tetap teguh. Mereka menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah dari pesugihan,
melainkan dari keberanian dan kekuatan batin yang mereka miliki. Dalam keadaan putus asa, Ki Gede mencoba menggunakan kekuatan pesugihan untuk menundukkan mereka. Namun kali ini, kekuatan pesugihan itu tidak lagi bekerja seperti sebelumnya. Pengaruh kalung yang dikenakan Sari membentengi mereka dari kegelapan. Dengan kekuatan gabungan, Sari dan penduduk desa berhasil menghadapi Ki Gede dan mengalahkannya. Pesugihan itu akhirnya terputus dan Ki Gede kehilangan semua kekayaan dan kekuasaannya yang diperoleh dari perjanjian hitam itu. Keesokan harinya, desa itu kembali pulih dari kegelapan. Sari dan penduduk desa bekerja sama untuk membersihkan sisa-sisa energi jahat yang masih tertinggal dari kutukan pesugihan. Mereka merenovasi rumah-rumah yang telah terbengkalai dan kehidupan pun kembali bersemi di desa itu. Sari menjadi simbol keberanian dan ketabahan bagi desa. Dia mengajarkan pentingnya mengatasi ketakutan dan keserakahan dalam diri mereka. Mereka belajar dari pengalaman pahit itu bahwa kekayaan dan kebahagiaan sejati datang dari usaha keras dan kebaikan hati, bukan dari perjanjian hitam. Kisah Sari dan penduduk desa tentang bagaimana mereka menghadapi kutukan pesugihan ini menyebar ke berbagai penjuru. Desa mereka menjadi dikenal sebagai contoh tentang bagaimana persatuan, keberanian, dan kepercayaan pada diri sendiri dapat mengatasi kegelapan. Dari kejadian itu, desa itu menjadi lebih bersatu dan peduli satu sama lain. Mereka membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih baik dan saling mengingatkan untuk tidak terjerat dalam godaan keserakahan.